Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pajak dalam perusahaan. Yuk, simak videonya ya. Nah, yang pertama, pertanyaan yang mendasar dalam pajak dalam perusahaan yaitu bagaimana mencatat, yaitu dari penjualan, pembayaran gaji, pembayaran sewa, penerimaan pendapatan jasa. Nah, yang kedua itu dari mana pos-pos pajak dalam laporan keuangan diperoleh. Nah, yang pertama itu kita dapat dari beban pajak penghasilan, hutang pajak penghasilan atau pajak dibayar di muka, aset dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, yang ketiga, bagaimana pengungkapannya di dalam laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa melihat dari catatan atas laporan keuangan melalui koreksi fiskal. Oke, kita next ya. Oke, orientasi profesi atau pekerjaan. Nah, di dalam bagian perpajakan dalam perusahaan yaitu administrasi pajak. Nah, di bagian akuntansinya mengetahui bagaimana pajak harus dilakukan, atau jurnal, dia menjurnal, merancang sistem, disajikan dan diungkapkan di dalam laporan keuangan. Nah, auditor itu memastikan kewajiban pajak telah diselesaikan, laporan keuangan telah menyajikan dan mengungkapkan informasi pajak. Oke, kita next ya. Konsultan pajak, administrasi pajak perusahaan, advice dalam rangka keberatan atau banding, advice aspek pajak dalam bidang tertentu, kombinasi bisnis, transaksi internasional. Oke, kita next. Nah, pajak untuk individu. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Pajak atas penghasilan perusahaan. Nah, kalau dibayar langsung oleh perusahaan, angsuran pajaknya terdapat dalam PPh 25. Pembayaran pajak akhir tahun terdapat di dalam PPh 28 atau PPh 29. Dipotong oleh pihak lain, final tidak final terdapat dalam PPh 22 dan 23. Nah, kewajiban memotong pajak pihak lain atau withholding tax. Orang pribadi sebagai pengusaha atau yang memperkerjakan pihak lain. Pajak atas transaksi atau PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak lainnya, PBB, pajak daerah, PPNBM, disebut dengan beban. Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP, pajak daerah, dan bea materai. Oke, kita next yuk. Pajak di dalam perusahaan. Nah, pajak atas penghasilan perusahaan, kalau dibayar langsung oleh perusahaan, angsuran pajaknya terdapat di dalam PPh 25. Pembayaran pajak akhir tahun terdapat di dalam PPh 29 atau 28 atau 29. Dipotong oleh pihak lain atau final tidak final terdapat di dalam PPh 22-23. Nah, laporan laba ruginya akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di neraca utang pajak atau pajak dibayar di muka. Nah, kewajiban memotong pajak pihak lain atau withholding tax, pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain terdapat di dalam PPh 21, 23, 26. PPN atau pajak pertambahan nilainya, pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Yang tidak muncul dalam laporan laba rugi tetapi di neraca
tetapi di neraca itu dia disebut sebagai utang atau pajak dibayar di muka. Oke, nah pajak lainnya PBB, pajak daerah, PPNBM disebut dengan beban pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP. Nah, pajak daerah dan bea materai. Oke, kita next ya. Oke, pajak penghasilan. Nah, pajak atas penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga terdapat di dalam PPh pasal 22, PPh pasal 23. Nah, pajak penghasilan yang diangsur oleh perusahaan. Nah, PPh pasal 25. Pajak atas penghasilan perusahaan yang diperhitungkan setiap akhir tahun pajak terdapat di dalam PPh pasal 29. Nah, pajak yang telah dipotong pihak lain. Peraturan pajak yang mengharuskan pihak pembayar untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima atau PPh 23 yaitu penghasilan sewa, penghasilan royalti, yang ketiga penghasilan jasa bunga, dividen. Nah, pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak final. Pajak final, pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan di dalam SPT. Pajak tidak final disebut dengan potongan pajak yang dimasukkan sebagai kredit pajak dan penghasilannya dimasukkan di dalam SPT. Nah, pajak final sering tidak dimasukkan dalam pencatatan sehingga dicatat pendapatan sebesar nilai setelah pajak. Misalnya, untuk pendapatan bunga deposito sering langsung dimasukkan setelah pajak. Nah, pajak tidak final, pajak yang dibayar dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Nah, contohnya kas sebesar 940.000, pajak dibayar di muka PPh 23 sebesar 60.000. Nah, di dalam kreditnya pendapatan sewa sebesar 1 juta. Oke, kita next ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita dalami tentang pajak dalam perusahaan, yaitu PPh 22. Nah, di dalam PPh 22 itu di bagian bendaharawan, jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan penguras kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran di muka. Nah, PPN dan PPNBM tidak dicatat, namun bukti potongannya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak. Nah, untuk impor, jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Untuk bea masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaannya. Nah, untuk pemungut dicatat sebagai penerimaan kas dan diakui sebagai utang karena harus disetor ke kas negara. Pihak yang dipungut yaitu mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian. Nah, PPh 23 tidak final, pemotong pihak yang membayar pihak yang dipungut. Nah, dicatat sebagai kewajiban pada saat pembayaran dilakukan. Nah, pajak akan mengurangi kas yang diberikan, namun tidak mengurangi beban perusahaan. Pajak yang dipotong disetorkan pada bulan berikutnya. Nah, saldo pajak di neraca jumlah yang belum disetorkan. Jika beban tidak dipungut pajak, beban tidak boleh menjadi pengurang. PPh final. Pihak pemotong sama seperti pajak tidak final. Nah, di sini ada dua pendekatan pihak yang dipotong. Dicatat gross seperti pajak tidak final. Nah, dicatat netnya lebih
netnya hanya sebesar nilai setelah pajak. Tergantung bagaimana perusahaan men-set sistem pembukuannya. Standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci perlakuan pajak final ini, sehingga dalam praktik akan timbul dua pendekatan di atas. Oke. Nah, dampak yang terjadi efektif teks tarif akan sangat berbeda dari keduanya. Oke, untuk PPh 24, 25 dan 29-nya, nah teman-teman bisa melihat di buku atau di Google ya teman-teman. Oke. Nah, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang mengena di hati teman-teman, saya mohon minta maaf ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.